Silakan Pak Ijat kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Jika kita buat taubat istighfar, ya, salah satu caranya kita berusaha untuk tidak melakukan dosa semula kan. Iya. Tapi kalau kita masih mengulangi dosa itu, apa yang perlu kita buat? Iya. Kata Haji Irama cukup 1 kali kehilangan tongkat. Kalau 2 kali itu berarti sengaja. Itu sengaja. Kalau 1 kali artinya kita lalai, lupa. Kalau 2 kali katanya ini sudah sengaja. Kadang-kadang kita tak kuat. Iya, itulah gunanya istighfar tadi. Makanya Allah menempatkan istighfar tadi sebagai peluntur doa, sifatnya sedia. Makanya itu kita mengingat-ingat. Nah, itu pentingnya istighfar tadi. Astagfirullahaladzim. Oh, aku pernah ini. Lalu kita resapi pada diri. Sapi pada diri. Ini sampai meneteskan air mata tadi. Jadi inilah yang memancarkan kearifan pada diri. Tanpa praktik hal demikian, kita sering mengucap istighfar tak memberi bekas apa-apa. Ya bekas mulut jontor ada. 10.000 macam Rasulullah. Ya mulut yang jontor. Tapi tak akan merubah perilaku kita. Hanya kita angkuh dan lain. Oh astagfirullahaladzim. Inilah gunanya istighfar tadi, laksana sebuah rem. Rem daripada, ya kalau kebablasan juga kan itu ya terlalu cepat kita mengendarakan. Yang namanya hamba ya kendaraannya ini. Hamba ini tadi. Nah, hamba ini ya kendaraan. Ke timur, ke barat, utara. Kemana dia gerakan? Kalau dia sampai lupa, memang itu takdir daripada Allah juga. Nah, takdir daripada Allah, ketentuan Allah. Ya maunya kita bersih semua, bagus semua, itu kepengen kita. Namun ketahuilah haula wala quwwata, iya ketentuan Allah. Istighfar tadi, nah, memang segala dosa dan kesalahan, kebaikan, akhlak, perilaku mulia, ya semua datang daripada Allah. Nah, begitu juga dosa dan kesalahan tadi. Janganlah risau hal yang demikian. Jadi tugas hamba adalah menjalankan perintah. Perintah yang secara tertulis, nah, secara langsung ataupun tidak langsung tadi. Kedua-duanya benar perintah Tuhan. Nah, jadi pentingnya istighfar tadi ini bisa diterapkan kepada anak, istri tadi. Nah, kita sholat tadi baca astagfirullah, habis sholat astagfirullahaladzim. Nah, ini makanya tadi diletakkanlah sesuatunya pada tempatnya. Nah, suruh untuk mengingat dosa dan kesalahan aja, ya jangan diulangi. Nah, jangan diulangi tadi, itulah yang disebut tobatan nasuha. Istighfar ini kan jembatan diri untuk melakukan tobatan nasuha. Istighfar ini cuma mengingat dosa dan kesalahan yang telah lalu. Sedangkan tobatan nasuha itu janji untuk tidak berbuat lagi hal demikian. Nah, ya tentu yang namanya diri kita tentu ada dosa dan kesalahan. Nah, lalu istighfar kan tadi, satukan hati dan pikiran, semuanya tadi. Nah, kalau setiap sehari-hari ya kalau kita lupa, itu dinamakan istighfar juga. Kita lupa naruh kunci, lupa ngunci jendela, astagfirullahaladzim, jendela belum kututup, aku sudah pergi kantor. Ya karena lupa, karena lalai. Ya istighfar juga. Nah, artinya ada kesalahan. Kenapa rumah tak dikunci, kenapa jendela tak ditutup, lalu astagfirullahaladzim, karena itu ada bernilai salah atau lalai. Begitu juga hal-hal yang lain tadi. Nah, itu pentingnya tadi. Mungkin ya sebagian kita tadi ya adalah yang berbuat hal yang lalai, yang maksiat tadi. Jadi kalau terulang pun janganlah engkau pikirkan, artinya tidak ada niat juga mengulang.
Kalau terulang juga itu sudah menjadi ketentuan Allah. Nah, artinya kan sudah berusaha. Nah, sudah berusaha tadi. Nah, tetapi kalau istighfar ini diamalkan, tak akan terulang. Istighfar ini kalau memang benar-benar kita amalkan pada diri, tak akan terulang. Kalau terulang juga, itu sudah ketentuan Allah. Jangan dirisaukan tadi. Nah, yang dikhawatirkan para arif billah adalah mati dalam keadaan tidak beriman atau su'ul khatimah. Misalnya Tuhan memerintahkan kepada diri tadi. Ini amalan daripada orang arif billah wali Allah. Masih ingat wali Allah kemarin, mereka yang menjaga wilayah dirinya tidak keluar dari jalan Allah. Ada perintah, ada larangan. Baik yang tertulis, baik yang langsung ataupun tidak langsung, kedua-duanya benar. Namun bagi orang yang kenal Allah tadi, mereka mengambil ilmu daripada yang hidup. Maka ketika dia menjalankan perintah Tuhan tadi, misalnya diperintah sang raja ke pasar, si Bang Sarya ke pasar, belum sampai di pasar, seperempat jalan, orang yang menjaga wilayah dirinya tidak keluar dari jalan Allah tadi, dia mampir dulu, ngopi dulu di warung. Ini bentuk suatu kelalaian, artinya menunda perintah. Begitu juga perintah sholat. Kalau misalnya perintah sholat, ya sholat tadi dengan segera, cepat. Jangan menunda-nunda atau lalai tadi. Maka celakalah diri orang yang lalai tadi, termasuk lalai menjalankan perintah Tuhan, lalai dan lain sebagainya tadi, termasuk sholat orang yang lalai tadi. Nah, sholat orang yang maksiat tadi, sholat ya orang yang ingkar dengan Tuhan. Nah, ketika disuruh ke pasar, dia berhenti di warung. Ataupun ketika dia disuruh ke pasar, belum sampai di pasar, kata ada temannya, lalu pasarnya bilang, mau kemana Bang Sarya? Saya mau ke pasar. Kalau dia mengeluarkan kalam tadi, si Bang Sarya tadi mengeluarkan kalam yang diperintahkan raja kepada dirinya, dia keluarkan kepada Pak Asnawi, saya mau ke pasar. Kalau dia meninggal, ini termasuk orang yang lalai dan ingkar. Karena belum sampai ke pasar, dia sudah mendahului kadar dan kadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mati di luar Islam. Arti Islam tadi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena kalam tadi dikeluarkan. Nah, ada istilah kalam kadim kemarin tadi. Maka dari itu, di dalam menjalankan perintah dan ketakwaan tadi, kalau belum sampai ke pasar, jangan bilang dulu ke pasar, insya Allah. Nah, kalau Tuhan tadi mengizinkan, nah, lalu ada kata insya Allah. Kalau Tuhan mengizinkan tadi, ya memang disuruh ke pasar. Kalau engkau bilang ke pasar, hendak ke pasar, kalau belum sampai ke pasar engkau mati duluan, nah ini telah mendului kadar dan kadar Tuhanmu. Maka para arif billah tadi menjaga kalamnya tadi untuk tidak mendahului kadar dan kadar Allah. Diam dulu. Kalau sampai di pasar baru diam. Ataupun bila ada yang bertanya, insya Allah tadi. Nah, kalau duluan ngomong ke pasar, pas belum sampai ke pasar. Ataupun mampir di warung, tak jadi ke pasar, jadi bohong diri tadi. Nah, tidak amanah lagi diri si hamba tadi. Diri hamba tadi tidak amanah. Atau ada tamu, mau ninggalkan tamu, mau tidur katanya.
mau pergi ke kamar, mau tidur. Padahal di kamar cuma berbaring. Itu tidak amanah kepada diri. Nah, jadi seorang hamba tadi, seorang salik tadi hendaklah amanah, menjaga amanah. Nah, jadi kalau disuruh tidur, kalau mau kata tidur, nah, apakah mungkin engkau ke kamar tadi langsung tidur? Bisa 2 jam baru tertidur, belum tentu juga, bolak-balik. Nah, jadi bilang saja mau istirahat, jangan mau tidur. Nah, mungkin itu sekilas sedikit daripada amaliyah orang arif billah yang menjaga wilayah dirinya untuk tidak keluar daripada perintah dan larangan Allah. Yang mana hikmah malam hari ini, marilah kita perbanyak istighfar diri tadi. Karena kita sering lalai, lupa dalam menjalankan perintah dan kewajiban tadi, ada kelalaian. Bahkan ada dosa-dosa kesalahan kita kepada orang tua tadi. Nah, maka hendaklah kita senantiasa beristighfar, membawa dirinya, membawa wujud dirinya, karena ini sebagai amal jariah daripada orang tua. Kalau diri ini, orang tua kita bagus-bagus, beliau ibadahnya bagus, soleh, tapi kita yang menjaga amanah dirinya ini tidak amanah, dibawa maksiat, dibawa ingkar, lalu siapa yang kena? Iya, kedua orang tua kita tadi. Nah, ini karena anak tadi adalah amal jariah. Kalau anak soleh disebut anak yang soleh tadi amal jariah. Kalau anak yang ingkar pun sama. Jadi bukan hanya kebaikan, keburukan pun, maksiat pun diterima kedua orang tua kita tadi. Jadi kalau hendak ridha Tuhan, ridha Allah, maka ridha kedua orang tua tadi. Jadi yang dekat dengan kedua orang yang dekat dengan Allah adalah kedua orang tua kita. Kita jauh sedikit karena kita adalah yang akhir, orang tua kita adalah yang awal tadi, atau hambanya Allah yang awal, sedangkan diri kita hamba Allah yang akhir tadi. Dan kemudian hikmahnya tadi, marilah menjaga wilayah diri tadi senantiasa di jalan Allah. Sebagai hamba, tugas kita hanya menjalankan perintah, bukan mengharap hasil. Tugas kita hanya menjalankan perintah dan kewajiban, baik itu perintah yang langsung tadi ataupun yang tertulis. Nah, sekiranya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.